Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pintar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga saudara-saudariku semuanya sobat pintar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesehatan, keselamatan dan panjang umur. Semoga sobat pintarku semuanya saat ini sedang menantikan pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, segera berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat pintarku semuanya yang sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba, semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus kepayahan, kesusahan, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh riba kembali, tanpa harus diguncing, dicaci maki, diolok-olok, dihina, diintimidasi dan ditekan oleh manusia lain. Untuk sobat pintarku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat pintarku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun saya merem sambil geliur-geliur kepalanya, beneran ini vertigonya agak parah. Ya, alhamdulillah. Organ tubuh yang lain masih berfungsi dengan baik. Jadi tetap harus bersyukur. Oke, sobat pintarku semuanya, hari ini saya sudah bawa banyak sekali pertanyaan yang kemarin saya janjikan saya akan mau jawab. Kita akan coba jawab satu persatu. Ini kita mulai dari sahabat kita. Siapa ini? Mbak Mimas. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya hal riba Umi. Saya dan suami sekarang ingin tobat riba Umi. Alhamdulillah suami udah mulai terbuka hatinya mau tobat riba. Alhamdulillah. Posisi saya sekarang sedang ngangsur KPR rumah Umi, baru 3 tahun, saya ambil 15 tahun. Rencana mau dioper kredit aja Umi, atau kalau ada yang mau beli cash juga bisa Umi. Tapi sampai saat ini sudah iklankan dan minta tolong marketing perumahan untuk jualin, tapi belum ada hasil Umi. Sampai saudara-saudara saya juga sudah bantu, tapi belum ada minat juga untuk sampai sekarang. Pertanyaan saya, amalan apa yang harus saya lakukan agar cepat laku, agar saya dan keluarga bisa bebas riba? Soal rumah nanti nggak apa-apa, saya mau kontrak aja dulu. Mohon jawabannya. Pertanyaan jenengan ini saya sudah jawab di kolom komentar. Saya sudah tag video saya yang amalan agar laris dagangan dan juga aset terjual cepat. Silakan panjenengan amalkan, panjenengan pahami, dan saya mendoakan panjenengan hijrahnya kuat, hijrahnya istiqomah ya. Nggak perlu malu dengan kontrak-kontrak rumah, karena kontrak rumah itu nggak aib, bukan aib ya. Lebih menyengsarakan meninggali rumah hasil riba daripada rumah kontrak hasil halal gitu ya. Terus ini dari Toharoh Aini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niat kita untuk hajat sama ingin dikasih rezeki yang tak terduga, sebaiknya dalam sehari berapa kali dalam sholawat? Terima kasih Umi, semoga senantiasa keluarga diberi kesehatan serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat panjenengan Mbak Aini. Sebaiknya sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Tapi combine, jangan cuma sholawat aja, istighfar juga perbanyak ya. Selain itu, perbaiki sholat, jaga sholat 5 waktunya tepat waktu, jangan ngolor-ngolor waktu, jangan jadi orang fasyik, jangan sholatnya diundur-undur terus, jangan. Ya, lakukan sholat tepat waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, semua rangkaian wirid saya ada. Panjenengan scroll di video saya, di deskripsi boxnya saya pernah tulis wirid harian Wiwin. Panjenengan ikuti itu, cari video saya juga lupa yang mana ya. Jadi sholawat munjiatnya minimal 11 kali setelah sholat fardu, sholat jibril, sholat nabi minimal 1000 kali, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari Mbak Erni Tias, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau lagi haid cara mengamalkan sholawat munjiat bagaimana karena tidak melakukan sholat fardu setelah azan ya, waktu yang mustajab setelah azan. Oke, selanjutnya dari Aki Galoh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau nanya, kalau misalnya tiba-tiba kita lupa jumlah sholawat yang udah dibaca gimana Umi? Apa harus mengulanginya dari nol? Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjenengan misalnya udah kira-kira sampai 20-an,
panjenengan lupa, kira-kira tadi mungkin 10-an ya, panjenengan ambil aja angka terkecil. Tapi kalau panjenengan nggak yakin juga, mulai lagi dari 0 nggak apa-apa. Semakin banyak sholawatnya semakin bagus ya. Itu yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat yang bertanya. Jadi nggak perlu ragu untuk mengulanginya lagi. Semakin banyak semakin bagus. Dari Ibu Listia. Beliau ada nonton pertanyaan terkait riba, terus beliau bertanya, Umi, Bu Listia niki, saya Bu Listia. Selama ini saya terjerat hutang riba bank retail mingguan, bank harian ya. Setiap hari jadwal penuh bank nagih ke rumah. Saya ST hari ini bahkan sampai 4 atau 5 orang. Oh, sehari bahkan sampai 4 atau 5 orang. Setelah mengikuti tausiah Umi, saya benar-benar enggak pernah lanjut cair-cair lagi. Jangan. Bahkan saya pun nggak mau ketemu sama petugas yang bagus. Kalau bayar saya nitip teman. Nah, saya mau tanyakan, apakah masih perlu bayar sampai lunas walaupun itu bunganya sudah sangat besar? Atur nuwun Umi. Bu Listia, panjenengan jangan ambil lagi pinjaman riba tersebut ya. Nggak ada keberkahan. Coba panjenengan ingat-ingat, panjenengan hidup berapa puluh tahun, panjenengan ngambil hutang ribanya berapa tahun, selama ngambil riba itu ada keberkahan apa enggak? Nah, nggak ada kan? Pasti nggak ada. Nggak ada keberkahan dari hasil riba. Nah, masalah riba itu gini, riba itu pemakan ribanya dihukumi dosa besar, pemberi ribanya dihukumi dosa besar, pencatatnya, saksinya, dua saksinya sama dihukumi dosa yang sama. Pemakan riba siapa? Rentenirnya yang makan hasil ribanya. Pemberi ribanya siapa? Panjenengan yang jadi nasabah memberikan riba. Panjenengan dipinjami 1 juta, kembali 1.500.000. Artinya apa? Panjenengan sedang memberi 500-nya riba kepada si pemakan riba. Panjenengan sudah rugi 500.000, tapi panjenengan dapat dosa besar lagi gitu. Yang itu menyengsarakan jenengan. Gitu ya. Jadi pinjam meminjam riba itu, pinjam meminjam sebetulnya dalam Islam boleh, yang penting jangan ada unsur tambahan bunganya. Riba itu nggak boleh. Pinjam misalnya 1 juta balik 1 juta boleh, dalam Islam boleh. Rasulullah juga pernah minjam gitu kan, sahabat juga pernah minjam gitu. Tapi pinjam yang benar. Nah, pinjam meminjam dengan akad yang tidak dibenarkan ya, dengan akad yang menyalahi aturannya Allah, menyalahi hukumnya Allah, otomatis hukum yang dibuat manusia tadi itu adalah hukum yang sifatnya batil ya, hukum yang sifatnya batil. Jadi kalau hukum yang sifatnya batil kita patuhi, kita dapat dosa. Jadi kayak tadi panjenengan sama si rentenir A katakan, panjenengan minjam 1 juta, perjanjiannya panjenengan harus balikin 1.500.000, berarti 500-nya bunga. Perjanjian yang panjenengan buat dengan si rentenir ini adalah perjanjian yang sifatnya batil, yang mana kalau panjenengan patuhi itu panjenengan dapat dosa. Jadi bagaimana? Patuhi saja hukumnya Allah, pinjam 1 juta balikin 1 juta gitu. Jadi kalau panjenengan ngerasa di bank retail tadi itu panjenengan misalnya minjam 1 juta, panjenengan cicil selama 10 bulan 100 udah 1 juta, tapi ternyata belum lunas karena masih ada bunga kan. Nah, kalau ngikutin hukumnya Allah, sudah tidak ada unsur dosanya panjenengan bayar 1 jutanya tadi itu karena panjenengan udah lunas. Tetapi karena panjenengan terikat perjanjian dengan si bank retail tadi itu, saya nggak tahu misalnya si bank retail atau perbankan yang konvensional itu hukumnya sudah dipatenkan, panjenengan misalnya bisa dijerat hukum, bisa dibawa ke kasus perdata misalnya ya, atau mungkin bisa dipidanakan, saya juga kurang tahu. Nah, itu resiko panjenengan gitu. Tetapi kalau panjenengan bertanya dari hukum agamanya, panjenengan utang 1 juta sudah bayar 1 juta, ya sudah selesai, urusan panjenengan sudah selesai. Memang dalam Islam akad utang piutang itu ya, utangnya berapa ya bayarnya segitu gitu. Tidak ada utang 1 juta bayar 1.100.000, nggak ada. 1.000-nya berarti bunga, udah intinya gitu. Jadi kalau panjenengan ikutin hukum yang dibuat tadi itu berarti panjenengan sedang mentaati, bermuamalah dengan hukum yang batil, yang dilaknat oleh Allah tadi itu. Jadi pertanyaan panjenengan tadi saya jawab, bagaimana kalau misalnya saya bayar udah bayar pokoknya saja gitu. Asal panjenengan nggak dipenjarakan tadi itu kan. Nggak tahu bagaimana dulu perjanjian jenengan sama bank retailnya, kalau sampai bisa dipenjarakan itu resiko gitu. Tapi kalau dari sisi hukum agamanya panjenengan udah bayar 1 juta ya udah. Memang kewajiban jenengan yang jenengan makan 1 juta ya dibayar 1 juta, seperti itu ya. Jadi jawaban saya seperti itu, dan nasihat saya buat Bu Listia dan seluruh sobat winner, jangan lagi sentuh-sentuh yang namanya hutang riba. Kalau panjenengan bisa stop riba, udah stop, hidup apa adanya dengan kemampuan kita, nggak perlu berhutang, jangan lagi buka pintu hutang ya.
Sampai di sini dulu video tanya jawab kali ini ya, cukup singkat karena saya dikejar waktu harus berangkat kantor. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, panjenengan semuanya boleh sampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santai. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.